Pemirsa, korban longsor di lokasi tambang emas Motomboto di Desa Tulobolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone, Bolango, Gorontalo bertambah. Data sementara dari Kantor Pencarian dan Pertolongan bertambah jadi 33 orang. Sebanyak 13 orang dari 33 korban tambang emas Motombogo sudah dievakuasi. Sedangkan 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari 13 korban yang dievakuasi, 8 orang diantaranya meninggal dunia dan 5 orang selamat. Korban yang meninggal dunia saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara dan korban yang selamat kini berada dalam perawatan di RSUD Aloe Saboy. Basarnas Gorontalo menerima informasi dari Posko Aduan Masyarakat sebanyak 20 orang masih dalam pencarian. Saat ini akses menuju ke lokasi longsor hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Kalau yang dari sini ini dekat. Jembatan yang biasa dilalui oleh kendaraan roda 2 saat ini rusak dan petugas harus berjalan kaki sejauh 23,7 km ke lokasi tambang emas Motombogo. Saat ini tim gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, TNI Polri, dan BPBD akan melanjutkan pencarian ke lokasi. Kejadian longsor sudah tercatat korban 33 orang, yaitu 8 orang meninggal yang sudah dievakuasi, 5 orang selamat yang sudah dievakuasi, dan 20 orang dari pendataan yang masyarakat merasa kehilangan keluarganya. Yang 17 dalam pencarian dan 3 orang sudah dinyatakan meninggal. Korban yang berhasil dievakuasi sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kendala saat ini adalah medan yang sangat sulit karena akses untuk ke atas yang bisa dilalui oleh pemotor penambang atau ojek-ojek yang biasa melalui di lokasi. Semua jembatan yang akses jalan ke lokasi terputus. Jadi sulit untuk mengakses ke atas, jadi dipakai dengan jalan kaki. Ya pemirsa, hingga saat ini proses pencarian masih dilakukan dan informasi terbaru adalah ada 11 orang meninggal dunia diketahui dari longsornya tambang ilegal di kawasan Gorontalo, sedangkan masih ada sekitar 20 orang lagi masih dalam pencarian sejak hari Minggu kemarin. Dan hingga saat ini sudah ada 8 orang ditemukan, sebelumnya sudah dievakuasi sedangkan 3 orang masih di lokasi untuk saat ini. Dan kendala yang dialami oleh pihak kepolisian serta Basarnas adalah jauhnya titik lokasi tambang ilegal dari jalan besar, di mana ada sekitar 20-an kilometer yang harus ditempuh menggunakan jalan kaki. Karena untuk jalur roda 2 tertutup akibat longsor yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Tim gabungan masih mencari sekitar 22 korban hilang akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Dan pada pagi ini, hari Senin tanggal 8 Juli 2024, sebanyak 11 orang korban meninggal dunia ditemukan. 8 sudah dievakuasi, sedangkan 3 korban lainnya masih berada di lokasi. Sebanyak 33 orang pekerja tambang menjadi korban dalam bencana tersebut dan 5 korban diantaranya selamat dan sudah dievakuasi ke rumah sakit RSUD dan mengalami luka-luka hingga saat ini. Kejadian ini juga berdampak terhadap 1 unit jembatan terputus dan beberapa rumah di pemukiman
di sekitar lokasi tambang ilegal juga terdampak. Ini lapangan, so sampai di lapangan ini. Di rata semua kan di sini tidak ada. Di sana. Dan untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi dan pencarian korban dari bencana longsor di tambang ilegal, kita akan konfirmasi langsung ke pihak Basarnas, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Herianto. Selamat siang, Pak Herianto. Selamat siang. Ya, Pak Herianto, untuk siang ini data terbaru ada berapa korban yang masih dicari, Pak? Untuk sore hari ini, data terbaru korban dalam pencarian berjumlah 30 orang. Jadi total korban sebanyak 60 orang, yaitu 10 orang meninggal, 20 selamat, dan 30 orang dalam pencarian. Baik, untuk korban meninggal dunia apakah sudah dievakuasi semua, Pak, dari lokasi? Untuk korban yang meninggal sudah dievakuasi dari lokasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Baik, untuk korban selamat untuk saat ini bagaimana, Pak, kondisinya ketika diselamatkan? Untuk keluarga yang selamat, korban yang selamat, yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat di sekitar posko induk. Dan untuk yang selamat dengan tidak ada luka, dijemput sama pihak keluarga dan sebagian kembali ke rumah masing-masing. Baik, Pak Herianto, sebenarnya seberapa jauh sih titik longsor dari tambang ilegal ini ke pemukiman warga di sekitar? Bagaimana? Sejauh apa titik longsornya ini meluas di daerah tambang ilegal? Apakah mengenai rumah-rumah warga juga di sekitar tambang? Untuk tambang rakyat di atas itu tidak ada rumah warga, tapi yang terkena longsor adalah kem-kem penambang rakyat tersebut. Jadi di atas tidak ada rumah warga atau perkampungan warga, yang ada hanya kem penambang rakyat yang melakukan penambangan di area tersebut. Baik, berarti seluruh korban baik meninggal maupun luka ini dipastikan semuanya petugas atau pekerja dari tambang ilegal ini ya, Pak Herianto? Yang terkena longsor itu atau korban ini adalah dari penambang tersebut dan dari ada warga masyarakat yang melakukan jualan makanan dan lain-lain di atas. Jadi tidak korban penambang aja, tapi ada warga masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli berupa makanan di atas kem pertambangan tersebut. Oke, baik Pak Herianto, untuk sejauh ini apa kendala yang dihadapi oleh tim Basarnas ketika melakukan evakuasi di lokasi? Untuk kendala dari kami tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian dan evakuasi korban terkendala dengan cuaca di sini yang masih kurang bersahabat, yaitu dengan curah hujan yang cukup tinggi dan medan yang sangat sulit dilalui karena ada beberapa titik jembatan yang biasa dipakai penambang untuk akses ke tempat tambang tersebut mengalami putus dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Baik, apakah untuk jalur menuju ke titik lokasi sudah dibenahi untuk saat ini, Pak Herianto? Untuk sementara ini karena curah hujan yang tinggi dan debit air sungai cukup tinggi, dan jadi jembatan-jembatan darurat yang dipakai oleh pihak-pihak penambang tersebut masih belum dilakukan perbaikan karena mengingat debit air yang masih tinggi dan cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan perbaikan jembatan darurat yang putus tersebut. Baik, Pak Herianto, kami mau konfirmasi kembali, sebenarnya tambang ilegal ini menambang apa sih di sana, Pak? Untuk tambang rakyat ini, menambang emas.
menurut informasi yang kami dapat adalah tambang emas. Oke, berarti hanya emas saja untuk sejauh ini ya. Sudah berapa lama Pak keberadaan tambang tersebut? Apakah sudah diketahui oleh tim Basarnas juga? Dari tim kami, dari Basarnas sendiri tidak mengetahui sudah berapa lama tambang tersebut di atas. Jadi kami di sini hanya fokus tugas fungsi kami sebagai tim Basarnas untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban yang mengalami musibah terhadap longsor tersebut. Baik, apakah lokasi tersebut memang rawan longsor Pak? Berapa kali kejadian longsor dalam setahun begitu di lokasi tersebut? Sejauh ini dari kami terima laporan belum pernah terjadi longsor dalam tambang tersebut. Cuman ada beberapa penambang yang terjebak dalam lubang tambang yang dilaporkan ke kami itu tidak mengalami longsor tapi terjebak dalam lubang tambang. Sudah ada 3 kali dan ini longsor ini adalah musibah yang terjadi pertama kali di atas tempat penambangan tersebut. Oke, Pak Herianto, apakah ada perkiraan untuk sejumlah korban yang saat ini masih hilang? Masih ada kesempatan ataupun masih ada perkiraan mereka ini masih hidup? Jadi mungkin ada kemungkinan pihak korban yang masih dalam pencarian ini bisa kemungkinan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kami belum tahu pasti untuk korban-korban tersebut karena tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di atas lokasi terjadinya tanah longsor tersebut. Oke, Pak Herianto, apakah diketahui titik kedalaman dari longsor tersebut berapa dalam, Pak? Untuk titik kedalaman longsor tersebut kami tidak mengetahui beberapa dalam titik tersebut. Untuk itu kami tidak mengetahui sampai berapa dalam titik longsor tersebut terdampak dari longsor tersebut. Demikian. Oke, Pak Herianto, apakah sudah diketahui siapa pemilik dari tambang ilegal ini? Kami dari pihak Basarnas tidak berwenang untuk mengetahui hal-hal seperti itu karena kami fokus untuk pencarian korban, menolong korban yang tertimbun di area longsor tersebut. Oke, berarti saat ini masih dilakukan pencarian sekitar 30 orang, benar ya Pak Herianto, dan 20 sudah dievakuasi, di mana ada sekitar 11 orang meninggal dunia dan lainnya ini selamat Pak Herianto ya, betul? Ya, yang sampai saat ini data tercatat korban adalah 60 orang, yaitu yang meninggal 10 orang, yang dievakuasi yang selamat 20 orang, dan dalam pencarian 30 orang. Jadi berjumlah 60 orang. Oke, siap Pak Herianto, kami akan nantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih Pak Herianto selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.